Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke lab 2.3.5, yaitu use a port scanner to detect open ports. Jadi skenario-nya ini kita kasih dulu ya, biar gampang ngejelasinnya juga. Oke, jadi Network Mapper atau Nmap itu adalah sebuah utilitas open source utility yang digunakan untuk penemuan jaringan dan audit keamanan atau security auditing. Jadi tugas yang umum dilakukan adalah memindai mesin lokal untuk menentukan potensi kerentanan, termasuk port yang terbuka dan tidak terkelola. Semua workstation memerlukan port dan layanan terbuka untuk berkomunikasi dan melakukan tugas-tugas seperti print, berbagi file, atau menjelajahi web. Jadi like printing, lalu ada sharing file, atau browsing the web. Nah, administrator juga menggunakan Nmap untuk memantau host atau mengelola jadwal upgrades upgrade itu ya, service. Nah, Nmap ini menentukan host apa aja yang tersedia di network. Nah, layanan apa saja yang sedang berjalan, are running, and then dan filter paket atau firewall yang berjalan. Nah, di lab ini kita akan menggunakan Nmap untuk mendeteksi port yang terbuka. Sengaja. Jadi di sini ada 3 ya subkategoris. Port ada ini, dan ini adalah list common portnya. Ada 20, ada file transfer protocol, atau ada 21 transfer protocol, 22 SSH, dan seterusnya. Lalu ini ada list of potential logical port that are the most common targets of cyber criminal. Jadi ini kebanyakan target dari cyber criminal ini. Nah, ya ini yang dibutuhkan yaitu isi dengan ini ya, VirtualBox. Jadi yang pertama open a terminal window in the ya. Kita pakai Cisco ya. Jadi kita di sini langsung aja mulai. Oke, menghidupkan VM. Di jalan. Dia tidak buka pun. Apakah terlihat? Nanti aku cerain deh. Oke, tentukan. Nah, kita pakai terminal. Lalu kita ketik ini nmap localhost. Oh no. Nmap localhost. Enter. Ya. Di sini ada beberapa port yang terbuka yaitu 21, 22, 23, dan 631, yaitu FTP, SSH, Telnet, and IPP. Jadi ini ya. Now what is the TCP ports are open? Jadi yang open itu ada ini ya, 21, 22, 23, dan 631. Kejap aja. Ports yang open itu ada 21, 22, 23, dan 631. Nah, provide a description of the service associated with each open port. Jadi kita disuruh menjelasin ya masing-masing portnya. Nah, yang pertama itu ada port 21. Port 21 port 22 yaitu SSH. Karena ada port 21 yaitu SSH, dan dimana ini itu
secure shell. Jadi port ini itu digunakan untuk kita mengontrol dan memodifikasi server jarak jauh. Jadi port ini itu menggunakan kriptografi ya, menggunakan kriptograf, gimana tulis? Ya, kita pakai bahasa Indonesia aja. Kriptografi untuk mengenkripsi semua komunikasi ke jarak jauh dan dari jarak jauh. Lalu selanjutnya ada port 23. Port 23 Jadi port 23 ini adalah telnet Jadi dia ini menyediakan apa ya? Bantuan untuk komunikasi jarak jauh gitu loh. Itu menyediakan kayak command line untuk komunikasi jarak jauh dengan server yang jarak jauh dan transmisikan menggunakan exchangers. Selanjutnya itu port 631 yaitu IPP. Nah, jadi ini itu berada di dalam CUPS. Port ini berada di dalam CUPS yang mana memungkinkan komputer itu menjadi server rim ya. Oke, maaf. Jadi kita ulang lagi soalnya baterai saya habis beserta karena saya pindah tempat jadi wifi-nya juga hilang, jadi ulang lagi, astaga. Jadi port 631 yang dimana ini itu adalah port IPP. Ini ada yang berada di CAPS. Jadi CAPS ini memungkinkan komputer itu bertindak sebagai pin server atau server cetak gitu ya. Pin server. Ya Allah. Langsung aja ke
seterusnya yaitu port 631 yang dimana ini terletak di dalam CUPS yang memungkinkan komputer itu bertindak sebagai server cetak atau string server. Nah, sistem yang menjalankan CUPS ini dapat menerima pekerjaan cetak dari klien dan mengirimkan pekerjaannya ke printer yang sesuai. Jadi CUPS ini menggunakan IPP yaitu 631 sendiri untuk IPP Rusia. Oke. Nah, selanjutnya itu which sets the vulnerable agreement with each of these open ports. Nah, jadi kita disuruh mencari the vulnerabilities associated with each of these open. Oke. Jadi user yang nggak punya otoritas itu ya. Jadi jawabannya itu adalah user yang tidak memiliki otoritas itu bisa mengakses server menggunakan port ini ya 22 atau SSH 22 atau 22 SSH langsung SSH port SSH dengan hanya menggunakan username dan password. Serta password. Nah, jadi umumnya tuh targetnya tuh ada di 23 sama 22 ya, 22 dan 23. Jadi yang menyediakan random access untuk ke IP host. Jadi mereka ini menyediakan akses ke IP host. Akses ke IP host. Nah, untuk port 22 sendiri ini tuh lebih aman daripada 23. Lebih aman dari 23 karena port 23 ini port 23 itu data yang ditransfer di port 23 karena data yang ditransfer ke port 23 ini tuh berbentuk plain text ya, plain text. Jadi ini lebih keaman ya daripada yang bikin port 23 gak aman tuh karena jadi data yang transfer itu dalam bentuk plain text. Nah, untuk port 631-nya yaitu IPv 631. Jadi ini tuh digunakan SPUS CUPS yaitu sebuah IS modular network printing service for Linux host yang memungkinkan ini digunakan CUPS yang memungkinkan komputer itu bertindak sebagai server cetak ya atau server print. Jadi kita sudah menjelaskan di pertanyaan sebelumnya yaitu CUPS ini memungkinkan komputer ini bertindak sebagai server print. Bertindak sebagai print server. Jadi lalu saja untuk UPS sendiri itu terdiri
dari spooler dan itu loh, jadi kayak penjadwal cetak gitu loh, penjadwal cetak, schedule print semacam itu. Nah, jadi sistem jadi UP sendiri ini terdiri dari spooler dan penjadwal cetak, lalu ada lagi oke, kita refresh lagi. Jadi user nggak punya otoritas yang bisa mengakses server menggunakan port SSH dengan hanya membutuhkan username dan password. Jadi walaupun usernya nggak punya otoritas, tapi mereka tuh masih bisa mengakses server SSH dengan hanya membutuhkan username dan password. Jadi umumnya target itu port 22 dan 23 yang menyediakan remote access untuk ke IP host. Port 22 itu lebih aman dibanding port 23 karena port 23 ini data yang ditransfer itu dalam bentuk plain text. Jadi selanjutnya 631, port 631 ini digunakan di CUPS, yaitu Suba IS Modular Network Printing Service for Linux host yang memungkinkan komputer bertindak sebagai mesin server cetak atau open server. Jadi UPS ini terdiri atas 10 dan ini kayak print schedule, sistem filter yang mengubah data cetak ke format yang dapat dipengerti oleh printer, dan sistem backend yang mengirimkan data ini ke perangkat cetak. Pengguna yang tidak sah atau yang nggak punya otoritas ini mungkin bisa saja menjalankan perintah dengan hak istimewa CPS. Selain itu, DOS jarak jauh dapat menyebabkan server tidak responsif. Jadi langsung aja ke step 3. Doc sudah mengganti. Nah, untuk step 3-nya ini kita ketik aja sudo map ini ya, su ini. Sudo map su ya. Wait. Cisco. Langsung aja. Oh, sorry. Belum kepetek. Cisco. Oh, bukan ini. Salah. Passwordnya salah. Dan kayaknya aku salah di sini juga ya, aku typo ya. Harusnya ini bukan V, jadi langsung aja sudo nnet win su local host. Passwordnya itu bisa dulu nggak ya? Password aku salah ketik ini. Nah, udah searching, ternyata benar password kita. Nah, jadi udah, ini ada kebuka lagi portnya, ada 123, 631 dan 5353. Jadi what ports are open, yaitu jadi yang open di sini ada 123, 631 dan 5353. Langsung aja kita tulis 123, 631 dan 5353. Tadi kita disuruh mendeskripsikan the purpose of the UDP service associated with each port. Nah, jadi di sini sebenarnya biasanya itu kebuka 67 sama 68. Jadi kita biasanya yang terbuka itu juga ada port 67 dan 68. Dan dimana menyediakan pelayanan dynamic
DHCP langsung aja. Jadi DHCP ini adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP ini ialah protokol manajemen network yang digunakan pada IP ya. Digunakan pada IP, pada jaringan IP ini, pada network IP. Nah, protokol ini itu memberikan alamat IP dan parameter configuration network yang lainnya kepada host di network. Network itu jaringan network. Nah, jadi informasi ini itu menjawab ini ya, describe the purpose of the UDP service associated with each port yang dimana biasanya terbuka itu adalah port 67 dan 68, ada juga maksudku ada 67 dan 68 di sini, yang juga menyediakan layanan di DHCP. Nah, jadi sebenarnya saya itu udah mengerjakan sampai beberapa step di depan, tapi nggak bisa di-download rekaman saya, jadi saya terpaksa buat rekaman ulang, jadi tidak apa-apa. Baik, itu deh Shell. Jadi di sini kita bisa mengetik nmap localhost ya, di sini sebentar, ini yang mana? Dan ini ya, tadi step keempat ini dimulai dari sini, kita tinggal mengetik ini nmap min a localhost, lalu kita enter dan boom, ini hasilnya. Untuk menjawab soal yang ini, what are the SS hotkey, kita bisa menjawab yang ini. Kita salin aja, kelamaan kalau misal kita itu ya satu-satu sampai sini nggak sengaja copy sampai ED ini ya 255 ini. Jadi gimana sih caranya si attacker ini bisa menggunakan informasi ini. Jadi informasi ini tuh dapat digunakan untuk mendapatkan remote access ya, yang nggak sah atau unauthorized atau apalah itu ke host target. Jadi attacker ini menggunakan informasi untuk mendapatkan akses jarak jauh atau remote access jarak jauh yang itu loh, yang pokoknya yang tidak sah ke host target. Jadi gimana sih caranya kita itu bisa mencegah cyber attacker from stealing the key information? Jadi kita bisa mencegahnya dengan kita mengirimkan key-nya
dengan phone atau teks, lalu ada email atau email. Ya. Jadi ini tuh dinamakan out of them. Key exchange. Ya, dengan begini kita berakhir dari lab 2.3.5. Semoga ide saya bisa di-download sehingga saya tidak perlu rekaman lagi. Astaga, aku udah bolak-balik rekaman cuman gara-gara